Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidki Fahmi dengan NIM 22842004. Ya, jadi di sini saya akan menerangkan hasil dari CBR atau Critical Book Review, yaitu buku Fundamental of Mobile Heavy Equipment. Untuk daftar isinya yaitu ada Executive Summary, kata pengantar, daftar isi, bab 1, pendahuluan, yaitu ada rasionalisasi pentingnya CBR, tujuan penulisan CBR, manfaat CBR, identitas buku yang direview. Bab 2 yaitu ringkasan isi buku, dan bab 3 pembahasan, di mana pembahasan ini yaitu ada pembahasan isi buku, kelebihan dan kekurangan buku. Selanjutnya yaitu ada bab 4 yaitu penutup, yang dimana di bab 4 ini ada kesimpulan dan rekomendasi. Langsung saja kita masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Kita langsung saja masuk ke bagian D, yaitu identitas buku yang direview. Untuk judul bukunya itu Fundamental of Mobile Heavy Equipment, edisi ke-21. Untuk pengarangnya itu Owen C. Duff, Scott A. Hurt, dan Gus Wright. Penerbit itu World Headquarters Jones and Berlitz Learning. Untuk kota terbitnya itu di Burlington, dan tahun terbitnya itu adalah tahun 2019. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu ringkasan isi buku. Untuk di bab 1 yaitu Introduction to More Application, di mana bab ini membahas tentang pengenalan alat berat, pengembangan dari peralatan alat berat, desain peruntukan alat berat industri dan pertanian, gas emisi alat berat, skill bagi teknik pemula. Dan bab 2 yaitu Identification and Classification of More, di mana bab ini membahas tentang bagian-bagian ekskavator, beko, transfer, dozer, loader, grader, compactor, dan crane. Dan juga pada bab ini dibahas tentang macam-macam alat berat tambang dan industri. Berikut komponen dan bagian-bagiannya. Selanjutnya itu ada bab 3, Shop and Mechanic Safety. Bab ini membahas tentang peraturan-peraturan para pekerja, para teknisi, dan pengenalan tentang pakaian-pakaian safety. Pada bab ini juga dipelajari tentang pengidentifikasian kecelakaan kerja dan cara menghindari dan penanganannya. Selanjutnya itu di bab 4 ada bearing, seals, lubrication, gasket, and sealant. Bab ini membahas tentang cara kerja bearing, seals, lubricants, dan sealant pada alat berat. Dibahas juga konstruksi dari komponen-komponen tersebut, kegunaan dan cara memperbaikinya, tidak ketinggalan kapasitas dan jenis lubricant dan sealant yang sesuai untuk tiap alat berat. Selanjutnya itu bab 5, Tool and Fasteners. Bab ini membahas tentang peralatan dan peruntukannya, pengenalan macam-macam dan jenis alat, pengenalan special tool, pengukuran dengan alat dan cara kerja dengan alat. Ya, selanjutnya itu bab 6, OSHA Chetline, Heating and Cutting Equipment. Bab ini membahas tentang standar alat gas asetilin, peralatan dan alat-alat pengelasan gas asetilin, cara bekerja dengan gas asetilin, peralatan dan perlengkapan pengelasan, alat safety dan prosedur ketiga, cara pengoperasian yang sesuai dalam pengelasan sesuai SOP. Selanjutnya itu ada bab 7, Silent Metal Arts, MIG and TIG Welding. Bab ini membahas tentang tata cara pengelasan MIG dan TIG, pengenalan peralatan dan komponen Silent Metal Arts Welding SMAW, membahas tentang spesifikasi mesin las dan bahan las. Selanjutnya bab 8, Principle of Hoisting, Rigging, and Slings. Bab ini membahas tentang peralatan alat berat, tali alat berat, dan penggendong alat berat, macam-macam alat angkat, tali, dan penggendong, dan cara penggunaannya. Pada bab ini juga membahas tentang alat derek, macam, dan peruntukannya. Selanjutnya bab 9, Principle of Electric and Electrical Circuit. Pada bab ini dibahas tentang dasar-dasar kelistrikan, pengenalan tentang arus dan tegangan, tentang kabel dan pengukuran. Ya, selanjutnya yaitu bab 10, yaitu Electrical Circuit and Circuit Protection.
Pada bab ini membahas tentang jenis-jenis arus listrik, rangkaian listrik, alat ukur listrik, pengaman listrik, membahas tentang relay, magnetic switch, dan solenoid. Selanjutnya bab 11, electrical test instruments. Pada bab ini membahas tentang alat ukur listrik, pembacaan multitester, pengukuran tegangan dan pengukuran arus pada rangkaian, dan cara penggunaan osiloskop. Selanjutnya bab 12 yaitu baterai and battery service. Pada bab ini membahas tentang teori dasar baterai, klasifikasi baterai, larutan elektrolit, konfigurasi baterai, macam-macam baterai, reaksi kimia pada baterai, penggunaan baterai, dan cara perawatan baterai. Selanjutnya bab 13 electric motors. Pada bab ini dibahas tentang fungsi motor listrik, kelebihan motor listrik, klasifikasi motor listrik, komponen motor listrik, diagnostik kerusakan pada motor listrik. Selanjutnya itu bab 14 yaitu starting system. Pada bab ini membahas tentang starter, rangkaian starter, klasifikasi motor starter, cara kerja motor starter, dan komponen motor starter. Selanjutnya bab 15 charging system, yaitu dimana pada bab ini membahas tentang alternator, kelebihan alternator, prinsip alternator, konstruksi alternator, perawatan dan perbaikan alternator. Selanjutnya itu bab 16 electrical sensor, sending unit, and alarm system. Pada bab ini membahas tentang macam-macam sensor, cara kerja sensor, wiring diagram sensor, cara kerja sensor pada alat berat, cara pengukuran dan perawatan sensor. Selanjutnya bab 17 yaitu electrical instrument and alarm system. Pada bab ini membahas tentang alat dan sinyal peringatan kerusakan dan tanda bahaya, cara kerja alarm, wiring diagram alarm dan komponennya, macam-macam instrumen tanda alarm. Selanjutnya bab 18 yaitu prinsip of mechanic electronic control system and signal processing. Pada bab ini membahas tentang control unit pada kendaraan alat berat, komponen-komponen yang dikontrol oleh MAC, membahas tentang elemen-elemen elektronik yang berkaitan dengan sensor, pengukuran dan perbaikan sensor elektronik kontrol. Selanjutnya itu bab 19 onboard network system. Pada bab ini dibahas tentang travel control, yaitu kontrol terhadap arah kendaraan, kecepatan kendaraan, lama kerja kendaraan, keausan atau kerusakan komponen yang dikontrol secara otomatis melalui sensor dan terhubung ke admin di office, yang dapat melakukan kontrol dari jarak jauh melalui bantuan internet. Selanjutnya yaitu bab 20 onboard diagnostic system. Pada bab ini dibahas tentang perangkat yang terpasang pada alat berat dan terhubung dengan komputer melalui bantuan Wi-Fi dan Bluetooth yang terhubung dengan komputer. Selanjutnya bab 21 automate machine telematic and autonomous machine operation. Pada bab ini dibahas tentang teknologi mesin otomatis yang dikendalikan dari jarak jauh dengan berbantuan kamera, internet, dan alat telekomunikasi yang dihubungkan dengan komputer, sehingga pemilik atau manajer dapat ikut membantu mengontrol para pekerja. Selanjutnya bab 22 Fundamentals of Hydraulics. Pada bab ini membahas tentang dasar-dasar hidrolik, kelebihan hidrolik, skema dan sistem cara kerja hidrolik, cara pengukuran dan perawatan hidrolik. Selanjutnya bab 23 yaitu hidrolik komponen, principle of operation, yaitu dimana isinya macam-macam hidrolik, sistem kerja hidrolik, komponen utama hidrolik, dan cara hidrolik pada alat berat, dan bagian-bagian atau komponen hidrolik. Selanjutnya bab 24 hidrolik reservoir. Pada bab ini membahas tentang tipe reservoir hidrolik, tata letak reservoir pada alat berat, prinsip operasi sistem reservoir, pengidentifikasian tombol kontrol reservoir, cara perawatan dan perbaikan reservoir. Selanjutnya bab 25 hidrolik pumps. Pada bab ini membahas tentang pompa hidrolik, pembahasan tentang konstruksi pompa hidrolik, variabel, komponen dan macam-macam pompa hidrolik dan peruntukannya pada alat berat, perawatan dan perbaikan. Selanjutnya bab 26 yaitu hidrolik valve, pada tentang tipe-tipe valve pada alat berat, pengenalan posisi-posisi valve pada komponen alat berat, jenis-jenis valve, perawatan dan perbaikannya. Selanjutnya itu ada bab 27 hidrolik actuators. Pada bab ini dibahas tentang hubungan antara sensor dan akuator pada alat berat, macam-macam akuator pada alat berat, pengenalan komponen akuator, pemeriksaan dan perbaikan akuator alat berat. Selanjutnya bab 28 hidrolik fluid and conditioner.
Pembahasan tentang macam-macam pelumasan pada mesin dan komponen alat berat, dan juga pengenalan komponen yang menggunakan gas atau gemuk pada komponen-komponen alat berat. Selanjutnya bab 29 yaitu hydraulic conductors and connector. Pada bab ini mengamati dan membahas tentang macam-macam sambungan pada aliran fluida bertekanan baik pada engine atau komponen-komponen alat berat. Selanjutnya bab 30 hydraulic accumulators and accessories membahas tentang tipe-tipe hidrolik akumulator termasuk pada sambungan-sambungan akumulator pembagi fluida untuk dialirkan ke hidrolik. Dan pada bagian ini juga membahas tentang bak penampung fluida hidrolik. Selanjutnya bab 31 itu hydrostatic drives, membahas tentang perangkat hidrostatik, komponen pada alat berat, pengenalan komponen dan jalur pengkabelan hidrostatis drive, pengenalan perangkat hidrostatik drive dan cara pengoperasiannya. Selanjutnya bab 32 advanced hydraulics, pembahasan lebih lanjut dan pengenalan komponen hidrolik, pilot control dan pengenalan hidrolik sistem termasuk di dalamnya perawatan dan perbaikannya. Selanjutnya bab 33 grafik simbol and systematic. Pada bab ini dibahas tentang simbol-simbol yang harus diketahui para teknisi. Berikut di dalamnya cara pembacaan dari grafik pada layar kontrol. Selanjutnya yaitu bab 34 preventive maintenance. Pada bab ini dibahas kembali tentang sistem perawatan hidrolik, prosedur-prosedur perawatan dan perbaikan, dan penanganan trouble di lapangan. Selanjutnya bab 35 troubleshooting and diagnosis. Pada bab ini dibahas tentang pengalaman-pengalaman kerja di lapangan berkaitan dengan alat berat dari pemeliharaan, perbaikan, dan cara mengatasi kerusakan di saat terjadi trouble. Selanjutnya bab 36 wheel, tire, and hub. Pada bab ini khusus dibahas tentang macam-macam ban, alat berat, cara penggantian dan pemasangan kembali, dibahas juga tipe ban dan cara perawatan dan perbaikannya. Selanjutnya bab 37 operator station. Pada bab salah satu pengetahuan yang penting tentang penguasaan ruang kontrol di kemudi alat berat dan cara pengoperasiannya. Selanjutnya bab 38 machine frames and suspension system. Pada bab ini dibahas tentang kerangka dari alat berat termasuk frame, pengeruk, loader, dan crane. Dipelajari tipe dan spesifikasinya. Selanjutnya bab 39 conventional steering system. Dipelajari dan dibahas tentang kemudi alat berat, komponen, spesifikasi, dan cara pengoperasiannya. Selanjutnya itu ada bab 40 wheeled and tracker drive working attachment. Fungsi dan macam-bakat dari bulldozer, ekskavator, rock breaker, reaper, and arm, dan pengenalan istilah dari pengenalan komponen dari wheeled and tracker drive working attachment. Selanjutnya bab 41 tracker drive understring system. Bab ini membahas tentang roda alat berat yang terbuat dari besi seperti conveyor, di mana di alat berat disebut dengan undercarriage system. Untuk alat berat tertentu ada yang terbuat dari karet. Tentang bentuk dan ukuran tergantung dari peruntukannya. Selanjutnya bab 42 undercarriage inspection and maintenance. Tentunya pada bab ini berkaitan dengan inspeksi atau pengawasan terhadap kondisi roda. Ketika alat berat digunakan di lapangan, seorang mekanik harus mengetahui jenis kerusakan, cara pemeliharaannya, dan perbaikannya. Selanjutnya bab 43 friction clutches. Klat atau kopling harus rutin dikontrol karena alat berat selalu bekerja pada beban dan medan yang sangat berat. Pada bab ini dibahas tentang perawatan dan perbaikan kerusakan klat. Selanjutnya bab 44 gear basic. Alat berat yang dilengkapi dengan hidrolik dan roda undercarriage sistem menggunakan banyak pemindah gerak untuk mengatasinya jangkauan tempat bekerja. Tentunya banyak terpasang gear pada setiap komponennya, sehingga pada bab ini membahas lebih rinci tentang jenis dan macam-macam gear, termasuk pemeliharaannya. Selanjutnya bab 45 manual transmisi. Pada bab ini dibahas tentang tipe-tipe transmisi, komponen-komponen transmisi manual, serta pemeliharaan dan perbaikannya. Selanjutnya bab 46 automatic transmission. Sama halnya dengan bab sebelumnya, namun pada bab ini membahas tentang transmisi otomatis untuk alat berat. Selanjutnya bab 47 torque converters.
Pada transmisi otomatis dikenal dengan torque converter, yaitu sebuah perangkat yang mengubah gerak sentrifugal dari oli transmisi yang menggerakkan gear transmisi dengan metode tekanan fluida. Pada bab ini dibahas jenis torque converter, pemeliharaan, dan cara perbaikannya. Selanjutnya yaitu bab 48 Power Shaft Transmission. Pada transmisi manual terdapat rangkaian input shaft dan output shaft yang tersusun secara terstruktur di mana setiap komponen-komponen harus tepat pemasangannya dan ukuran kerenggangan dan posisi gear harus benar. Transmisi harus dirawat dan dipelihara. Pada bab ini dibahas tentang faktor kerusakan dan cara mengatasinya. Ya, selanjutnya bab 49 Drive Lines. Pada bab ini dibahas tentang komponen, cara kerja, dan cara pemeliharaan dari drive lines. Selanjutnya bab 50 Drive Axle. Drive axle atau gardan merupakan komponen penting pada penggerak roda alat berat. Pada bab ini dibahas tentang pengenalan komponen, mengamati jenis kerusakan, cara pemeliharaan, dan perbaikannya. Nah, selanjutnya bab 51 Track Type Mechanical Steering System. Pada bab ini dibahas tentang mekanisme, cara kerja dari penggerak pada alat berat, pengecekan sambungan, cara pemeliharaan, dan perbaikannya. Selanjutnya bab 52 itu Final Drive. Final Drive merupakan penghubung langsung putaran drive axle dengan roda besi pada alat berat, yaitu undercarriage system, membahas tentang model, cara kerja, pemeliharaan, dan perbaikannya. Selanjutnya itu bab 3 tentang pembahasan, yaitu pembahasan isi buku. Buku yang direview ini yaitu buku yang berjudul Fundamental of Mobile Heavy Equipment, terdiri dari 55 bab dan 1045 halaman. Yang akan direview yaitu bagian safety, engine unit, dan alat berat, pemasukan dan pembuangan udara, dan sistem bahan bakar. Dan sebagai buku pembanding yaitu buku Modern Diesel Technology Heavy Equipment System Edition yang ditulis oleh Robert Hughes, Angelo Spano, dan Seth Bennett. Dan buku yang kedua yaitu buku Diesel Engine Management System and Component yang ditulis oleh Conrad Rive. Uraian tentang review ketiga buku tersebut dipaparkan berikut. Ya, jadi di sini untuk pembahasan tentang safety yaitu buku pertama Fundamental of Mobile Heavy Equipment. Pada bab atau halaman dibahas pada bab 3 halaman 49. Pembahasan safety dibahas secara rinci dan lengkap. Selanjutnya Modern Diesel Technology Heavy Equipment System 2 Edition yaitu dibahas pada bab 1 halaman 1. Safety dibahas secara rinci dan lengkap. Untuk Diesel Engine Management System and Component tidak dibahas. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang engine, unit, dan alat berat. Untuk buku yang pertama yaitu dibahas dari bab 1 sampai dengan bab 55. Untuk pembahasannya komponen dan unit alat berat dibahas secara rinci dan lengkap. Untuk buku yang kedua yaitu dibahas dari bab 1 sampai dengan bab 20. Komponen dan unit alat berat dibahas secara rinci dan lengkap. Untuk buku yang ketiga yaitu tentang Diesel Engine Management System and Component tidak dibahas karena dalam buku ini tidak membahas tentang pembahasan tentang engine dan unit alat berat. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang pemasukan dan pembuangan udara. Pada buku yang pertama yaitu tidak dibahas, buku yang kedua tidak dibahas, dan pada buku yang ketiga yaitu Diesel Engine Management System and Component dibahas pada halaman 328 dengan halaman sampai 352 dibahas dengan rinci dan lengkap. Selanjutnya pembahasan sistem bahan bakar. Pada buku pertama dan kedua tidak membahas tentang sistem bahan bakar, tetapi di buku yang ketiga yaitu Diesel Engine Management System and Component membahas pada halaman 34 sampai dengan halaman 88 dibahas dengan rinci dan lengkap. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan buku. Yang pertama yaitu aspek tampilan buku atau face value. Pada ketiga buku ini sangat baik untuk tampilan bukunya, dan untuk aspek layout dan tata letak, tata tulis, dan font untuk ketiga buku ini sangat menarik dan sangat baik. Selanjutnya itu aspek isi buku. Untuk buku yang pertama itu Fundamental of Mobile Heavy Equipment
Bidang yang dibahas itu alat berat, pembahasan lengkap, kelebihan, penjelasan komponen alat berat sangat lengkap. Kelemahannya itu tidak membahas tentang engine. Selanjutnya modern diesel, teknologi heavy equipment system. Yang kedua yaitu bidang yang dibahas alat berat, pembahasan cukup lengkap, kelebihan, sebagian membahas tentang engine. Kelemahannya itu tidak terlalu lengkap dalam pembahasan tentang alat berat. Selanjutnya yaitu buku yang ketiga yaitu Diesel Engine Management System and Component. Bidang yang dibahas itu engine diesel. Pembahasannya cukup lengkap, dibahas secara lengkap tentang engine diesel. Kelemahannya tidak membahas komponen alat berat. Selanjutnya yaitu aspek tata bahasa. Dari ketiga buku ini sangat baik. Selanjutnya yaitu bab terakhir yaitu penutup. Itu kesimpulan setelah melakukan review dan perbandingan di antara ketiga buku yang direview yaitu di mana buku Fundamental of Mobile Heavy Equipment menjelaskan secara lengkap tentang alat berat dan buku Modern Diesel Technology Heavy Equipment System edisi yang kedua yaitu membahas cukup lengkap tentang alat berat dan engine alat berat. Dan yang terakhir yaitu buku Diesel Engine Management System dan Komponen yang memang buku ini spesialis dalam engine diesel yang membahas engine diesel secara lengkap. Dan untuk rekomendasi untuk para pembaca yang sedang mempelajari engine diesel dan alat berat, jika bahan bacaan yang akan dipelajari tentang alat berat maka dapat menggunakan buku Fundamental of Mobile Heavy Equipment sebagai sumber belajar, dan untuk referensi tambahan dapat membaca buku Modern Diesel Technology Heavy Equipment yang kedua. Dan bila materi yang dipelajari tentang engine maka dapat menggunakan buku Diesel Engine Management System and Component yang sangat lengkap membahas tentang engine diesel. Ya, mungkin itu yang saya dapat paparkan tentang CBR atau Critical Book Review. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.